Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas tentang MVC, yang dimana pada video sebelumnya saya sudah membahas, namun ini hanyalah sebuah tambahan. Oke, tema kali ini tetap pemrograman berorientasi objek, yaitu model view controller atau MVC. Tujuan dari pemrograman berorientasi objek dalam video ini yaitu memahami tentang Java dan mampu membuat program Java. Materinya MVC atau Model View Controller. Konsep MVC. Konsep MVC atau singkatan dari Model View Controller merupakan salah satu penerapan component design pattern dalam pemrograman berorientasi objek, di mana konsep ini membedakan kelas-kelas yang mempresentasikan data atau model dengan kelas-kelas yang mengatur tampilan program atau view, dan kelas-kelas pengaturan data yang bisa kita sebut sebagai controller. Sesungguhnya membangun program dengan menerapkan konsep MVC akan lebih merepotkan dibandingkan cara biasa, karena developer harus membuat lebih banyak kelas dan package sesuai dengan konsep MVC di atas. Nah, membangun program dengan cara biasa umumnya hanya membuat satu buah kelas untuk satu tampilan, contoh mahasiswa.java, ya kan. Dan fungsi-fungsinya seperti pengontrolan data, koneksi ke database, dan pemrosesan data dilakukan pada satu kelas tersebut. Pada MVC, fungsi-fungsi tersebut dipisah menjadi kelas-kelas baru dan saling terhubung. Walaupun konsep MVC sangat merepotkan di awal, namun dalam jangka panjang, kode-kode program yang telah dibuat akan lebih mudah dalam maintenance, karena developer bisa mengubah salah satu kode program tanpa harus mengganggu kode program yang lainnya. Contohnya, jika Anda telah membangun aplikasi master mahasiswa yang bernamakan master mahasiswa yang berjalan pada desktop ya, dan Anda ingin membuatnya menjadi berbasis web, maka Anda cukup menggantikan kelas-kelas bagian view-nya saja tanpa perlu mengubah kelas-kelas controller dan model. Ini adalah skemanya. Dalam hal koneksi aplikasi ke database, penerapan MVC pada Java ditambahkan dengan pembuatan kelas DAO atau Data Access Object, yaitu kelas yang khusus menyediakan operasi insert, update, delete, dan query ke database. Bagian persistent XML berisi kelas yang bertugas untuk membuka koneksi dengan database tertentu dan memberikan objek connection ke kelas controller yang membutuhkan koneksi. Berikut adalah tampilannya. Di sini kita pertama membuat database ya di phpMyAdmin, terus kita membuat table mahasiswa. Yang kedua kita atur di sininya setup primary key, yang dimana di NRP-nya ini kita menggunakan tipe datanya varchar. Terus ini ya 9, namanya varchar, angkatan varchar. Oke. Nah, di sini kita membuat package-nya, yang dimana kita klik saja pada Java, lalu Java application di NetBeans ya. Namakan dengan package-nya itu ya misalkan TM5 mahasiswa atau terserah kalian. Nah, di sini source pack new, kita ke persistence unit. Nah, di sini adalah tampilan untuk konfigurasi database connection ya. Nah, kita namain persistence-nya unit, persistence unitnya TM5MHS ya kan, sesuai sama apa yang kita bikin tadi. Nah, di sini kita baru menambahkan model dari tabel mahasiswa, tabel yang kita buat ya.
Nah, di sini tambahkan model dari tabel mahasiswa ya, di situ no. Ada persistence, terus entity class from database. Nah, di sini tambahkan model dari tabel mahasiswa. Berikut tampilannya. Yang ke-10, tambahkan model dari tabel mahasiswa ya, masih. Ini step by stepnya. Oke, kita atur. Sudah kita buat seperti ini. Oke. Yang di sini kita akan menambahkan controller dari tabel mahasiswa. Ya, kita lihat persistence JPA controller class from entity class. Terus langsung kita menuju ke package-nya, kita beri nama controller. Ya, masih. Nah, ini adalah tampilan yang sudah jadi, yang sudah dibuat ya. Nah, di sini kita tambahkan view entry datanya. Kita menggunakan JFrame form. Nah, di situ kita akan menamakan kelas, tambahkan view-nya entry data, namakan nama kelasnya itu entry data, package-nya viewer. Nah, ini adalah tampilannya, yang dimana kita menggunakan JText file, JButton, JFrame. Di sini kita menggunakan juga JScrollPen. Ya, untuk penjelasannya bisa kalian tonton di video sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke codingannya. Oke, berikut tampilannya yang dimana kita sudah berada di NetBeans, dan di sini adalah viewernya yang dimana kita namakan entry data. Di sini kita menggunakan JLabel, JText file ya. Untuk pengertiannya apa sih JLabel, apa sih JText file, dan apa sih ini JScrollPen, bisa kalian tonton di video sebelumnya, sudah saya jelaskan mengenai atribut ini ya. Lalu di sini saya menambahkan update, delete, dan save. Di sini saya melengkapi dari tugas yang Bapak Rudi berikan. Namun di sini saya hanya menambahkan 3 table, yang dimana kalau menurut saya itu seharusnya ada 4 tombol, yang dimana create, update, delete, dan save. Tapi kalau menurut saya create sama save ini sama aja, jadi nggak ada bedanya. Create-nya itu menambahkan, dan save-nya itu ya simpan apa yang kita input gitu loh. Jadi saya di sini menggunakan save. Oke, langsung saja untuk seperti biasa di sininya JScrollPen-nya, pada JTable-nya kita ke table content. Nah, untuk kolomnya kita di sini membuat nomor, nama, angkatan, sekolah SMA asal ya, asal sekolah SMA, terus juga NRP. NRP itu kayak sebuah, ini bisa jadi. Nah, untuk nomornya kita menggunakan tipe datanya integer, nama, angkatan, sekolah, dan NRP-nya kita menggunakan string. Oke. Jangan lupa untuk resizable dan editable-nya kita unchecklist, yang dimana ini dengan unchecklist ini kita tidak bisa mengedit apapun itu dari data yang kita input. Jadi ini otomatis nggak bisa diedit. Dan ada pula untuk rows-nya. Di sini kita lihat count-nya ini 0, yang dimana kita kan belum menginput data apapun itu, jadi ya harus 0 gitu loh. Oke, langsung saja ke save-nya, yang dimana kita udah buat input nih, kita udah menginput data dengan memasukkan NIM, nama, angkatan, sekolah SMA asal ya. Terus habis itu kita save, kita langsung aja ke tombolnya. Nah, nih di sini adalah logikanya ya, bisa dibilang logikanya, yang dimana mahasiswa record
new mahasiswa, ada string NRP, nama, angkatan, asal sekolah. Nah, kita merecord ulang yang dimana kita ya reset, membuat settingan dari NRP, nama, angkatan, dan juga asal sekolah. Oke, dari sini kita menggunakan jpa.create yang dimana ya sama halnya dengan simpan. Lalu kita di sini akan memasukkan pesan, yaitu input mahasiswa berhasil, dan juga kalau misalkan gagal maka ada pesan input gagal, mahasiswa dengan NRP sudah ada, mohon ulang kembali. Kalau misalkan kita udah menginput nih NRP-nya sama, akan muncul pesan seperti ini, input gagal. Terus kalau misalkan kita memasukkan input datanya kayak tidak jelas, terus kita akan di sini saya akan menampilkan pesan terjadi kesalahan sistem. Oke. Lanjut untuk yang delete-nya ya. Untuk yang delete-nya di sini sama saja. Cuman bedanya di sini waktu di save atau di create, ini jpa.nya ini create, dan di sini kita menggunakan destroy, destroy, terus di sini NRP, yang dimana kita bisa menghapus data dari NRP-nya saja gitu. Lanjut ke update-nya. Nah, pada dasarnya sama saja, cuman di sini perbedaannya yang dimana JPA-nya ini dotnya edit gitu. Oke, dan kita langsung ke modelnya ya. Modelnya yang package-nya kita beri nama model, terus kita menggunakan serializable, lalu kita akan mengimportnya terlebih dahulu. Terus persistence.basic ya, ada kolom, entity, persistent ID, nama query, nama queries, persistent table, dan juga xml.bin ya, xml bin. Oke, langsung saja public class-nya kita memberikan nama mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan serializable. Jadi harus ada implement serializable. Nah, di sini adalah termasuk enkapsulasi ya. Untuk yang tidak tahu enkapsulasi itu apa, bisa ditonton di video sebelumnya. Sudah saya jelaskan enkapsulasi itu ada apa aja, ada private, ada public, dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan private, yang dimana private ini hanya bisa diakses dalam satu kelas ini, dalam satu kelas yang bernamakan mahasiswa.java. Nah, untuk ininya kita mengubah ya, kita buat ke public, yang dimana public string ini tipe datanya asal sekolah. Oke, asal sekolah. Terus kita bikin getter dan setternya. Nah, apapun itu yang berbentuk tipe data itu harus kita kembalikan, harus kita return, entah itu string, entah itu integer, entah itu boolean, dan semacamnya. Oke. Terus juga ini, nah, public void ini setternya, public void. Nah, di sini kita tidak menggunakan tipe data, jadi kita tidak usah mereturnnya atau mengembalikannya ya. Mahasiswa, terus mahasiswa ya. Nah, oke, tis nama angkatan. Terus kita membuat getter setter dari NRP, nama, angkatan. Oke, sudah. Ini kodenya ya. Terus kita di sini membuat logikanya. Oke. Lanjut saja kita ke controller yang kita beri nama mahasiswa JPA controller. Kita menggunakan package-nya bernama controller. Terus di sini ada import controller exception, terus import controller exception persisting entity exception ya.
yang ke atas ini non 610 entity exception. Kita menggunakan serializable. Oke, langsung saja public class-nya kita memberikan nama mahasiswa JPL controller. Oke. Nah, di sini ada entity manager factory. Terus kita bikin create. Oke. Public class. Oke, kita mereturnya kembali. Nah, untuk di sininya kita mengoneksi ke database-nya ya, seperti yang pada presentasi saya sebelumnya, kita menggunakan TM5MHS PU ya, yang dimana JDBC connection-nya kita menggunakan localhost. Dan jangan lupa sebelum running kita harus menambahkan library dari MySQL ya, supaya bisa connect ke database MySQL. Lalu untuk sebelum running juga, hal yang terutama kita membuat database-nya dulu beserta table, yang dimana di sini saya sudah membuat database yang bernama TM5 dan juga tabelnya ini mahasiswa. Oke. Oh, ini masih loading. Oke, langsung saja ya kita merunningkannya. Oke. Di sini kita akan menuliskan name saya pasang. Oke, nama angkatan 2009. Kita beri nama. Oke, kita save. Nah, input mahasiswa berhasil. Oke, terus untuk mengupdate-nya kita cukup di name-nya saja. Misalkan name-nya kita update 2345. Oke, kita langsung update. Nah, edit data dengan NRP berhasil. Nah, ini untuk update-annya. Terus kalau misalkan delete, kita juga bisa menggunakan dari NRP-nya saja. Misalkan kita menggunakan kita mau menghapus yang ini nih. Oke, kita lihat dari NRP-nya saja. Oke, kita langsung delete. Nah, hapus data dengan NRP. Sekian, berhasil. Oke, jadi begitu saja. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah-salah kata yang kurang sopan atau pengucapan kata dalam pengucapan kata saya nggak bisa dipahami atau tidak mudah dipahami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya Abdullah Bukhari selaku mahasiswa di Universitas Mercubuana Menteng. Jangan lupa like, comment, and subscribe.